khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin. Anak-anakku semua yang kucintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di sawah kita yang kita cintai ini. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, yang kedua salat tetap salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga kita kelak nanti di akhir zaman mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersekolah alam. Ya. Ini adalah tanah. Ya anak-anakku, perhatikan. Ini adalah tanah. Tanah yang menimbun saya. Saya sedang memeluk saudara saya. Tanah adalah saudaranya manusia. Tanah adalah saudaranya manusia. Salam Nabi Muhammad. Tanah ini adalah saudara tua kita. Perhatikan anak-anak. Tanah itu saudaranya manusia itu hidup punya berasal dari tanah. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada tanah atau bumi, wahai bumi, dari dirimulah akan kuciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin di surga dan di bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti dia akan menjadi pemimpin bagi makhluk-makhluk di sekitarnya. Dia akan memimpin pohon, mengatur pohon, mengatur binatang, mengatur sungai, mengatur laut. Dari merekalah kuciptakan orang-orang yang bertakwa, beriman kepadaku, taat kepadaku. Akhirnya tanah merasa senang. Apa anakku merasa apa? Bergembira. Setelah itu Allah juga berfirman kembali. Dengerin. Apa tadi? Allah berfirman kepada siapa? Tadi apa yang difirmankan Allah yang pertama? Dari dirimulah aku ciptakan manusia yang akan taat kepada Allah, kepada Allah. Maka bumi tanah menjadi gembira. Menjadi apa? Tanah gembira dia, memancarkan air-air yang jernih. Dan juga dari dirimulah, dengerin, dari dirimulah juga akan kuciptakan manusia-manusia yang jahat, yang bejat, yang suka bermaksiat, yang suka melakukan hal-hal jahat, jambret, kampret, maksiat, berdurhaka kepada Allah. Lalu tanah menangis. Tanah apa menangis? Ya Allah, berarti dari diriku ini akan muncul orang-orang yang dari bagian tubuh kita muncul orang-orang yang jahat dan maksiat. Iya, benar. Maka bumi pun bersedia hati. Bumi apa bersedia hati. Bumi pertiwi bersedia hati menangis. Akhirnya diciptakanlah Allah dari tangis bumi itu menjadi sumber mata air atau ma'ul aini. Apa ma'ul apa? Ma'ul aini. Dengerin. Ma'ul apa? Ma'ul aini. Itulah tangis bumi. Ya Allah, berarti dari diriku ini akan muncul orang-orang bermaksiat. Dengerin anak-anakku,
Nanti kamu yang gentak surga di dalam tanah ini. Mau nggak? Mau? Mau dikubur di sini? Kayak saya ini. Jadi akhirnya bumi pun menangis. Nah, manusia diciptakan Allah dari kita. Dengerin ya. Dengerin baik-baik. Dengerin. Ciptakan Allah manusia ini dari apa, Bu? Kita setiap hari, dengerin anak-anakku, disuruh untuk berciuman dengan saudaranya. Apa, Bu? Supaya kita ingat, kita ini dulunya adalah tanah. Dari apa, Bu? Kita dari tanah akan kembali ke tanah. Dan roh kita, dengerin, nanti akan dibawa ke alam mahsyar. Ke alam apa? Di sana kalau ngoni-ngoni semua, orang-orang baik, orang-orang taat akan berada di tempat istana yang berhias emas dan permata. You understand? The gold, the silver, diamond, dan lain sebagainya. Kamu tahu tidak, anak-anak? Surga itu, dengarkan, surga itu nanti dikubur itu sudah matang, dimakan 5 menit sehabis setara dah. Ya Allah, masaknya lama, habisnya sebentar. Itu kalau tidur. Tapi kalau di surga, Hasan kepingin apa? Burung darah goreng. Waduh enak ya. Kalau siang-siang ini makan burung goreng. Burung gorengnya langsung jatuh. Dengerin. Ya, di surga itu enak enggak? Tidak ada kelelahan. Kalau ngoni kepingin minumnya enak. Di sana ada pemuda-pemuda yang ganteng, yang cantik-cantik. Itu yang menghantarkan minuman-minuman surga. Mereka terbang. Kita mau minum, aku mau minum susu. Datanglah. Wildanun mukhalladuna bi aqwabi wa ka'sin min ma'in la yusaddauna wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa qulun 'ainin ka'amthali. Itulah di surga. Jadi hari ini kita ini belajar tentang tanah. Ini adalah tanah. Yang menimbun saja adalah tanah. Saya sedang berpelukan dengan saudara saya yang bernama Tanah. Ini adalah saudara tua kita. Setiap hari kita mencium tanah, ya, mencium menempelkan dahi kita di tanah, di bumi, agar kita ini tidak jadi orang yang sombong, ya enggak? Kita harus ingat asal kejadian kita. Anak-anakku pernah tahu nggak? Ada nggak tanah yang sombong? Ada nggak? Ada nggak tanah yang sombong? Ada nggak tanah yang belagu? Ada nggak? Ada nggak tanah yang suka pamer? Ada nggak? Ketika kita semua dulu tanah, nggak ada pamer, nggak ada sombong. Itulah tanah. Tanah itu adalah sesuatu yang hebat. Dulu kamu tahu tidak ada aku? Dengerin. Dulu ada makhluk yang ganteng sekali. Wajahnya putih bersinar, rambutnya hitam bercahaya, baunya wangi sekali. Siapa dia? Dia adalah iblis. Siapa Iblis adalah pemimpin malaikat. Tapi akhirnya dia sombong, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Anak-anakku,
Kamu tahu nggak kenapa iblis itu jadi iblis? Dulu adalah malaikat yang nama Azazil. Siapa anakku? Azazil. Dia tidak mau tunduk perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Makanya anak-anakku, kamu dengerin. Iblis itu sombong. Makanya kalian jangan sombong sama teman. Orang yang sombong itu pertama kali apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa yang akan terjadi? Pertama, apa Juli? Pembuatan kertas. Orang yang sombong, ini tangan saya. Orang yang sombong nomor 1, dia akan menjadi orang goblok. Apa? Orang bodoh. Lihat ini, lihat cerita iblis. Dengarkan anak-anakku. Dengarkan bila. Apa jadi apa kalau orang sombong? Dia bilang, kenapa saya harus sujud kepada Adam ya Allah? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih hebat daripada Adam. Saya ini engkau ciptakan dari api. Dan Adam hanya diciptakan dari tanah. Ini goblok apa pinter? Tanah sama api itu hebat mana? Ya? Hebat api apa tanah? Hebat api apa tanah? Iya. Ini pertama. Iblis itu jadi goblok. Tanah dan api itu hebat mana? Hebat tanah. Pinter kalian semuanya. Berarti kalian saya ajari tafsir pinter. Kenapa kok itu api itu bisa nggak tumbuhin bunga? Bisa nggak? Api bisa nggak mengandung emas? Bisa. Api bisa nggak dia menumbuhkan padi? Tidak bisa. Jadi api itu tidak bisa apa-apa. Dia sifatnya hanya fire, membakar dan merusak. Ya. Tapi kalau tanah, hebat ya tanah? Tanah bisa menumbuhkan bunga, menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Mengandung emas, mineral, mangan, bauksit, tembaga, nikel, uranium, emas, intan, berlian, semua ada di dalam tanah. Tapi kalau api, ada nggak itu semua? Ada nggak? Tidak ada, never. Tidak ada. Makanya api sama tanah itulah. Kalau kalian sombong sama teman, pertama kali yang akan terjadi pada diri manusia akan menjadi orang seperti iblis. Dia pinter, gara-gara sombong jadi maka jangan jadi orang sombong. Jadilah seperti tanah ini. Dia selalu di bawah, diinjek tidak marah. Dia gak tanahnya. Tanah itu makhluk Allah yang tawadu. Ya enggak? Kamu tahu gak tanah? Tanah. Makanya Abah hari pengen peluk tanah, ditimbun tanah, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam tanah. Inilah bima qad wa'ada. Baiklah. Jadi selama kita ini masih hidup, green. Selama kita ini masih roh di kandung badan, kita berguna sholat, ya. Sholatnya berlaku, dinilai pahala beribadah kepada Allah. Nanti kalau sudah dikubur, ada sholat apa enggak? Ada sholat apa enggak? Ada sholat apa enggak? Ya. Mereka tidak boleh sholat. Bolehnya apa? Bolehnya cuma menerima siksa. Dipukul sampai hancur. Maka orang Jawa bilang orangnya sedo. Dipukul hancur, setnya sak sodo. Ngerti set ora? Apa? Singgat apa? Belatoknya sodo. Selidi-lidi. Dihancurkan, dipukul kepalanya hancur, jadi busuk. Makanya kita ini semuanya anak-anakku
manusia tidak boleh takut mati. Yang ditakutkan itu bukan matinya, tapi hidup setelah mati. Ya, kalian itu dalam nikmat atau dalam sekarat ada. Ya, orang itu mati gitu enak. Ada orang bunuh diri, putus asa, gantung, enak aja. Orang bunuh diri itu dosanya sangat besar. Dia berarti membunuh dirinya sendiri. Orang membunuh diri itu dosa apa tidak? Orang membunuh dirinya orang dosa tidak? Dosanya orang membunuh jiwa, menghilangkan jiwa, walaupun dirinya sendiri, itu dosanya seperti membunuh seluruh orang yang ada di dunia. Maka seputus apapun manusia, ayo dengarkan anakku, tidak boleh bunuh diri. Ada yang minum racun serangga, ada yang minum racun di, ada yang gantung di, ada yang terjun dari gedung. Ya, itu semuanya, apalagi ada yang bom bunuh di, itu dosanya itu seperti membunuh manusia di seluruh dunia. Bukan mati syahid tapi mati sangit. Ya Allah. Makanya kita semua di pondok ini anak-anakku ya, kita ngaji yang bener ya. Setelah dapat ngaji yang bener, kita amalin ilmunya anak-anakku ya. Nanti kalian itu kalau kalian mengamalkan ilmu, dengerin. Kalau kalian mengamalkan ilmunya, caranya mengamalkan ilmunya bagaimana? Di jalan, tahu ilmunya sholat, jalankan sholat. Tahu ilmunya sholat duha, jalankan ilmunya sholat duha. Tahu ilmunya sedekah, jalankan sedekah. Karena miskin nggak bisa sedekah, dia pulang anak-anak kecil ngaji. Alif fathah, alif fathah, alif dhammah, i o bahu sen tasid fathah, sin fathah, lam alif fathah, mim dhammah, wassalam. Kalau kita mau melayani ilmu, ya dengerin, melayani apa kita akan dilayani dunia. Ilmu bilang sama dunia, dunia, ya dunia, ya dunia, ukhdumi man khodamani. Hai dunia, hai tahta, hai emas, hai uang, datanglah kepada orang yang merawat aku. Karena maka siapa yang merawat ilmu Allah ya anakku ya, maka dia akan mulia, derajat pangkat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kepingin orang derajatnya tinggi apa enggak? Anak-anakku, kepingin apa enggak? Kepingin apa enggak? Jawab yang tegas. Siap bah, kepingin? Kepingin apa enggak? Maka layanilah ilmu. Layanilah pelajarilah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran, hafalkan hadis Nabi. Maka kalian nanti dunia ini akan datang kepada kalian seperti orang yang butuh kalian, seperti orang yang lemah, dan seperti orang yang pengemis yang datang kepada kalian. Itulah dunia anak. Ya dengarkan, dunia ini akan ditaklukkan oleh orang-orang yang punya ilmu. Man aradat, dengarkan, man aradat dunia ma'alaihi bil, ayo baca hadisnya. Man dan dunia ma'alaihi bil, siapa yang ingin menaklukkan dunia ini maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat maka harus dengan apa anakku? Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Dan barang siapa ingin selamat bahagia di dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan apa? Tanpa ilmu kita ini akan seperti binatang. Dengarkan. Jikalau dunia ini tanpa adanya ulama, seluruh manusia akan jadi binatang. Seperti akan binatang. Mereka tidak punya aturan. Ya anak-anakku ya. Jikalau dunia ini tidak ada wali, para aulia ilah, maka dunia ini akan tenggelam anak-anakku. Akan ada azab-azab dan bala Allah. Itu. Makanya kita setiap habis sholat berfatihah kepada wali-wali Allah agar dunia ini diselamatkan dari bala, amin. Dari gunung meletus, dari banjir, dari tsunami, selamat. Dan jikalau dunia ini tanpa ilmu, maka manusia-manusia akan hidup seperti binatang. Akan hidup seperti apa? Seperti jikalau dunia ini gak ada orang soleh, ya, maka seluruh orang-orang yang salah di muka bumi ini akan binasa. Akan apa? Akan binasa. Maka jadilah orang-orang yang soleh, supaya orang-orang yang salah bisa menjadi orang-orang yang soleh. Nah itu anak-anakku ya, ngaji santai di alam terbuka pada siang hari ini. Kita semoga semua jadi ahli ini, amin. Ahli Quran, ahli ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.